البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang tingkatan surga yang paling tinggi, yaitu Firdaus Al-A'la. Yang di surga Firdaus itu juga ada tingkatan-tingkatan dan kedudukan-kedudukan yang berbeda-beda. Dan kedudukan tertinggi di surga Firdaus, sebagaimana telah kita murajaah tadi, yaitu apa? Muhammad Al-Wasilah. Kedudukan yang paling tinggi di surga Firdaus, Al-Wasilah, yang hanya diberikan kepada satu orang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Hal fil jannati ghillun wa hasad? Apakah di dalam surga itu ada kedengkian dan hasad? Sebagaimana hal ini banyak didapati di dunia, di mana manusia saling mendengki dan saling hasad menghasadi. Tapi perkara yang ditanyakan sekarang, apakah di surga ada yang demikian itu? Maka jawabannya la, tidak ada. Laisa fil jannati ghillun wa hasad. Tidak ada di surga yang namanya kedengkian dan hasad. Karena memang penyakit itu hanya menimpa orang-orang di dunia. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami cabut apa-apa yang ada di dada-dada mereka berupa ghillin, yaitu berupa kedengkian, ketidaksukaan kepada yang lain, kebencian, mencakup semuanya, ikhwani fillah, permusuhan. Allah Subhanahu wa taala cabut semua itu tatkala mereka dimasukkan ke dalam surga. Karena sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di kebun-kebun, yaitu di surga-surga dan mata air yang terpancar dengan perincian yang telah kita lewati. Terpancar dari surga Firdaus sungai-sungai. Allah katakan, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga-surga tersebut dengan keselamatan dan dalam keadaan aman, tanpa ada rasa khawatir lagi, ya ikhwani fillah. Adapun dunia negeri penuh kekhawatiran. Kekhawatiran tertimpa petaka di masa yang akan datang, dan juga kesedihan dari hal-hal yang terluputkan di masa-masa yang telah lewat. Tapi di surga semuanya tidak ada. Juga Allah terangkan setelahnya bahwasanya dicabut dari penduduk surga kedengkian terhadap sesamanya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin.
Kami cabut apa-apa yang ada di dada-dada mereka berupa perasaan dengki, kebencian, permusuhan terhadap sesama manusia. Ikhwanan, mereka semua ikhwani fillah. Tayyib, semuanya apa keadaannya sebagai saudara, saling bersaudara. Tidak ada lagi permusuhan. Ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan saling berhadapan. Tidak ada lagi orang ketika apa? Bertemu melengos, bertemu membuang muka, bertemu bermuka masam. Tidak ada itu di surga. Tidak ada saling apa? Tadabur, saling membelakangi satu sama lain dikarenakan tidak mau bertemu dengan saudaranya. Karena memang keadaan yang demikian, ikhwani fillah, ya, keadaan yang juga merupakan salah satu nikmat dari sekian nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di dunia saja, ikhwan, seorang bersaudara hidup bersama, yang mereka tidak ada saling bermusuhan, bertemu saling apa? Melemparkan senyuman, tidak saling membuang muka, tidak saling bermuka masam. Ini terasa nyaman di hati, nikmat tersendiri. Tapi walaupun dia memiliki harta banyak, kemudian dengan orang di samping kanannya atau orang yang di belakang rumahnya, yang di depan rumahnya, mereka apa? Saling bermusuhan, ada perasaan dengki, ada perasaan tidak suka, ada menyimpan dendam, tidak akan nyaman, akan tersiksa. Setiap hari ketemu orang itu rasanya sempit dunia ini, padahal dunia luas. Setiap hari ketemu itu seakan-akan sempit. Makanya ikhwani fillah, salamatus sudur, keselamatan dada, keselamatan hati-hati kita harus dijaga. Nah, terkhusus kita yang ada di tempat ini, setiap hari bertemu, berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di rumahnya yang semoga Allah berkahinya ini. Dan juga apa? Mencari dengan tujuan yang sama. Tujuan yang sama, kita ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Di bis saja sesama apa? Apa biasanya ditulis itu? Yang di bis itu. Nah, dalam artian sesama apa? Lupa saya. Sesama antara yang tidak mendahului, jangan saling hasad menghasad, jangan saling apa? Menjegal. Itu pada perkara duniawi, ya tidak. Apalagi para perkara ukhrawi. Nah, itu nikmat, maka butuh dijaga. Ukhuwah butuh dijaga. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara nikmat tersebut di surga untuk kita apa? Nah, mengingat bahwasanya ketika mendapatkan hal ini di dunia, ini nikmat yang besar, yaitu ukhuwah, keselamatan dada-dada kita, tidak menyimpan kedengkian, tidak menyimpan kebencian. Maka kapan saja muncul hal yang akan menimbulkan hal tersebut, segera tutup, segera tutup. Sehingga Nabi SAW bimbingkan, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru. Banyak Rasulullah SAW sebutkan hal-hal yang beliau larang, yang semua itu mengarah kepada apa? Perpecahan, persaudaraan, merusaknya ukhuwah. Jangan saling hasad menghasadi, jangan saling apa? Berbuat curang ketika berdagang, jangan saling membelakangi. Bertemu saudaranya, membelakangi, tidak mau melihat, jangan saling membenci dan satu sama lain. Taib. Dan kita kembali kepada ayat ini, ikhwani fillah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dicabutnya apa yang ada di dada-dada mereka, ikhwani fillah, menunjukkan pada asalnya itu benih-benihnya ada.
Makanya rasa dengki ini, perasaan jengkel kepada sesama itu sebenarnya ada benih-benihnya. Makanya butuh untuk kita kita menjaganya jangan sampai tumbuh dan berkembang. Karena syaitan terus-menerus berusaha untuk untuk menumbuhkan itu dalam hati-hati kaum muslimin. Dalam hati-hati kaum muslimin, walaupun hanya dengan suudzon, dengan menimbulkan prasangka buruk kepada sesama. Adapun penduduk surga, ikhwani fillah, di antara sebab tidak adanya saling membenci, rasa dengki dan hasad itu karena memang semua perkara telah selesai, ikhwani fillah, sebelum mereka masuk ke dalam surga. Telah kita lewati dahulu setelah kaum muslimin melewati sirat. Mereka diberhentikan di mana? Diberhentikan di mana, Aba Mahi? Nah, mereka ikhwani fillah diberhentikan di tempat yang namanya qantarah. Baik, sebelum masuk surga. Apa yang terjadi di qantarah ini, Pak Albin? Saling kisos, ya tidak? Nah, kisos. Baik. Semua perkara-perkara di dunia di situ dikisos sehingga masuk surga sudah selesai semua. Sebagaimana dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri yang panjang, ikhwani fillah, dalam As-Sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar fayuqassu li ba'dihim min ba'd madhalima kanat bainahum fid dunya. Maka ketika kaum mukminin telah selamat dari neraka, karena melewati sirat, bawahnya neraka. Ketika selesai melewati sirat berarti selamat sudah. Maka mereka ditahan di atas qantarah antara surga dan neraka. Kemudian dikisos sebagian mereka dari sebagian yang lain, kezaliman-kezaliman yang dulu terjadi di dunia. Dan di situ kisosnya berat, ikhwani fillah. Kisos di dunia masih sangat ringan. Baik, tatkala kita bisa menebusnya dengan harta yang kita miliki. Kalau ingin islah misalnya. Tapi kalau tidak, ya bisa menebus dengan anggota tubuh kita yang memang butuh dikorbankan, ataupun nyawa. Seandainya memang kisosnya adalah nyawa, dengan itu mereka ridha, sudah. Setelah itu selesai. Tapi kalau kisos di akhirat, ya dengan amalan. Dengan amalan. Kalau tidak, kita harus memikul dosa-dosa orang yang kita zalimi, wal'iyadu billah. Kezaliman dikisos di situ. Hatta idza hudzibu wa nuqu udzina lahum fi dukhulil jannah. Maka tatkala mereka telah telah dibersihkan, kemudian menjadi bersih, tidak ada lagi dosa dengan Allah, tidak ada lagi juga kezaliman terhadap manusia, baru diizinkan masuk ke dalam surga. Sehingga masuk ke surga tidak ada lagi tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi kebencian satu sama lain. Ala sururin mutaqabilin, yang menunjukkan bagaimana bahagianya mereka, ikhwani fillah, dan hubungan baik mereka. Allah kabarkan mereka duduk di depan-depan saling berhadapan. Saling berhadapan, tidak saling membenci, tidak saling membelakangi. Dan ini yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk deretan mereka, sebagaimana pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ikhwani fillah, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, inni la arju an akuna ana wa Talha wa Zubair mimman qala Allahu fihim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Baik.
Sungguhnya aku berharap aku ini termasuk, aku berharap bahwasanya aku dan Talhah serta Zubair termasuk orang-orang yang Allah katakan dalam ayat ini, kami cabut dari hati-hati mereka kedengkian, menjadi bersaudara di atas dipan-dipan yang saling berhadapan. Kenapa? Karena ma'ruf ikhwani fillah, fitnah yang terjadi pada saat itu ketika Khalifah Utsman terbunuh, sehingga manusia menganggap antara Ali dengan kubu Talhah dan Zubair ada permusuhan, padahal mereka saling mencintai satu sama lain. Sehingga siapa saja ikhwani fillah memiliki kezaliman, maka hendaknya untuk meminta uzur, sebagaimana pula kita diperintahkan untuk menjaga jangan sampai dalam hati-hati kita ada perasaan-perasaan yang yang berupa hasad ataupun kedengkian terhadap sesama muslim, apalagi sesama saudara kita sunni salafi, apalagi sesama penuntut ilmu. Hilangkan itu semua, karena sungguh itu hanya akan membuat dada-dada kita sesak, dan hati kita terkotori. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad, walhamdulillahi rabbil alamin.